Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Apa kabar saudara? Luar biasa. Baik ya, haleluya. Waktu berjalan begitu cepat sekali dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10 saudara. 3 bulan lagi nanti kita sudah berpindah ke tahun yang baru. Dan kita tahu dengan bergantinya tahun saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mendekat kepada Tuhan, sembari kita melekat kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan membela kita. Saya percaya seberat apapun problem masalah yang kita hadapi, adanya pandemi, resesi ekonomi, kita tetap percaya bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melewati semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya berkhotbah, saya mau bertanya kepada saudara. Ya, seandainya saya mau khotbah seorang tokoh yang terkenal di dalam perjanjian lama, kira-kira siapa saudara? Mungkin saudara menjawab, mungkin Daud, atau Yusuf, Musa, atau Abraham. Kalau saya bertanya, kalau saya mau berkhotbah tentang seorang tokoh yang terkenal di dalam perjanjian baru, saudara pasti menjawab, mungkin Rasul Paulus, atau Rasul Petrus, atau Tuhan Yesus sendiri. Sekarang pertanyaannya saudara, jikalau saya mau berkhotbah tentang seorang tokoh di dalam perjanjian baru, tokoh ini tidak terlalu terkenal, kira-kira siapa saudara? Saudara boleh jawab? Mungkin Demas, ya. Demas tidak terlalu terkenal. Saya sudah berkhotbah tahun yang lalu. Mungkin saudara berkata, itu Onesimus. Nah, ini Onesimus tidak terkenal, saudara. Ada yang tahu kira-kira siapa? Ya. Saya kasih clue, saya kasih bantuan. Inisialnya saja. Inisialnya huruf E. Ada yang tahu, saudara? Ya, belum jelas. Saya kasih tanda lagi. Huruf depannya E, huruf akhirnya itu S. Nah, sekarang jelas. Kira-kira siapa? Tidak apa-apa, jawab salah tidak apa-apa. Kita akan ditangkap polisi, tidak apa-apa. Kita diskusi saja, ya. Tidak apa-apa salah. Erastus. Tadi saya sudah sedikit salah pencet, keluar di situ. Ya, namanya adalah Epafras. Ya, ini tidak terkenal ya. Epafras. Di dalam Alkitab itu cuma ada 3 ayat. Tetapi dari itu cuma 3 ayat kita mendapat informasi siapakah Epafras itu. Dan tema kali ini adalah hidup yang berkualitas. Kita akan membaca di dalam Kolose 4 ayat 12 dan 13. Nah. Ya, di sini ada hitam tapi di situ gak ada. Ayo kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang keras, sebab iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih Pak Hendi, menjadi terang. Sudah nyala terang ya. Kita baca Kolose 4 ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antara kamu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab
aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Nah, yang saya bold itu adalah poin-poinnya, saudara. Kita akan lihat yang pertama, Epafras ini adalah hamba Kristus Yesus. Ya, hamba Kristus Yesus. Bahkan Rasul Paulus berkata, saudara, bahwa Epafras ini adalah hamba Tuhan yang setia. Hamba Tuhan yang setia. Ini kata Rasul Paulus. Coba kita lihat ya di dalam Rasul Paulus berkata, Epafras, kawan sekerja ya, kawan sekerja, kawan pelayanan, ya, kawan pelayanan yang kami kasihi, pelayan Kristus apa? Yang setia. Jadi Epafras itu hamba Kristus Yesus, dia hamba Tuhan yang setia. Mari kita belajar supaya kita semua yang sudah diselamatkan oleh Yesus itu kita menjadi seperti Epafras, yaitu hamba Tuhan yang setia. Dengan apa? Buktinya kita bisa setia kepada Tuhan. Yang paling minimal aja kita hadir pada waktu ibadah. Nah, itu sudah menunjukkan saudara adalah orang yang setia. Bahkan firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, baru Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Wahyu 2 ayat 10. Jadi ukuran setia itu, saudara, bukan 1-2 tahun, bukan 10-20 tahun, ya, tapi ukuran setia itu sampai mati, kata Wahyu 2 ayat 10. Saya bersyukur melihat saudara itu semua hamba-hamba Tuhan yang setia. Mulai kita dulu PD Sukacita, kemudian di rumahnya Bapak Bintik di Sidotopo, ya, Sidotopo apa ya? Ya, saudara sudah di situ. Ya. Waktu kita pindah ke Embok Trengguli, saya lihat saudara tetap di situ, setia terus. Kemudian pindah ke Klampis. Ya, Klampis, Blok A nomor 17. Saya ingat Pak Lukas Anggono, ya. Kita berpindah ke Kalijudan 2D, saudara tetap setia. Saya berkata kita, saudara. Bahkan kita beribadah di 21 Building. Ya, ingat saudara di Dharma Husada, walaupun kecil di lantai 2, semua itu karena kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan tempat kepada kita. Juga di Klampis, di 21 itu kita tidak bayar apa-apa, saudara, karena kemurahan Tuhan. Bahkan waktu di Embong Trengguli itu dikasih pinjam, saudara. Lalu pindah ke Bonet, ya, saudara tetap di situ melayani bersama, puji Tuhan. Waktu pindah ke Ruko Estik Square di Jalan Mer ini, saudara tetap setia. Saya harapkan semua tetap setia sampai akhir, amin. Kita pindah kemana saja, kita bersama-sama. Juga waktu kita berpindah ke surga nanti, kita semua tetap sama, bersama-sama. 1 Tesalonika 4:13, ya. Kita nanti di sana bersama-sama. Itulah tanda kita setia. Nah, Rasul Paulus berkata, Epafras ini seorang hamba Kristus, hamba Tuhan yang setia. Mari kita contoh dia. Kenapa dia bisa setia, saudara? Ayat 7 berkata, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Kenapa Rasul Paulus berkata, Epafras ini kawan sekerja Allah, hamba Kristus yang setia? Ternyata, saudara, bukan cuma waktu pelayanan, tetapi waktu dalam penjara pun, saudara, Epafras ini bersama dengan Rasul Paulus. Ya, siapakah Epafras? Epafras adalah kawan Paulus, ya, selama di dalam penjara. Jadi waktu di dalam penjara sudah kenal. Epafras ini seorang tokoh di jemaat, saudara.
bukan orang sembarangan, ya. Kenapa? Karena dia bertobat karena pelayanan Rasul Paulus di Efesus, kemudian dia melayani, saudara, ya. Yang di dalam Fileman 1 ayat 23 dikatakan, salam kepadamu dari Epafras temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Yang kedua, Epafras ini adalah warga Kolose yang menjadi murid Yesus oleh pelayanan Rasul Paulus di Efesus, yang kemudian giat membaktikan diri dalam pelayanan. Saudara, kita bukan di penjara secara fisik. Saya pernah menyampaikan kita semua dulunya adalah hamba dosa. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Kita sudah melepaskan. Tuhan melepaskan kita, ya. Dan kita dibebaskan oleh Tuhan, dipindahkan dari tempat yang gelap ke tempat terang, yaitu kasih Kristus. Saudara, kita patut bersyukur. Itu sebabnya kita harus setia. Apalagi kita ingat, saudara, bahwa kita dulunya orang lama, sekarang menjadi manusia baru. Oleh darah Kristus kita dibenarkan. Yesus mati di atas kayu salib, saudara, untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi, save to be served. Kalau kita sudah diselamatkan, mari kita melayani. Nanti kita akan memperingati dalam sakramen perjamuan kudus bagaimana Yesus sudah melepaskan kita dari segala dosa, dari maut, ya. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Yesus itu hidup kekal untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita mencontoh Epafras ini, seorang hamba Kristus yang setia. Saudara, kita akan melihat, ya. Jadi sekali lagi, Epafras ini hamba Yesus yang setia. Dan setelah dia bertobat melayani bersama Rasul Paulus, saudara, dikatakan hidupnya itu berkualitas. Ya, jangan sampai kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus kemudian karena kasih karunia ini kita lalu cuek, sembarangan, saudara. Ternyata kasih karunia Yesus yang diberikan kepada kita ternyata sia-sia. Tuhan melepaskan kita dari segala dosa, dari kesalahan kita masa lalu, supaya kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Amin, saudara? Amin. Apa maksudnya berkualitas? Coba kita lihat, saudara, bagaimana Epafras itu seorang Kristen yang sudah diselamatkan karena pelayanan Rasul Paulus di Efesus. Kemudian dia menjadi jemaat, tokoh di dalam jemaat, dan hidupnya, saudara, menjadi berkualitas. Ya. Ayat 8 dikatakan, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu yang pertama tadi, Epafras itu seorang hamba Kristus, hamba Tuhan yang setia. Yang kedua, saudara, Epafras itu seorang pendoa syafaat. Kita percaya kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya kita diselamatkan, tapi kita juga harus menjadi pendoa syafaat. Artinya, bukan cuma kita berdoa untuk keluarga saya, pekerjaan saya, ya, tetapi kita berdoa syafaat untuk siapa? Untuk semua orang, ya. Ayat 12b dikatakan tadi, yang selalu bergumul dalam doa. Kata bergumul ini bukan sekedar biasa. Tapi saya menyelidiki, saudara, di dalam bahasa Yunani dipakai kata agoniso. Apa, saudara? Agoniso. Arti bergumul, agoniso ini menunjukkan keinginan yang kuat, yang berjuang, berusaha keras di dalam doa. Dan kita percaya doa orang yang benar itu apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Jadi doa itu sangat penting dalam hidup kita. Sebab kalau kita yakin dalam doa-doa kita, Kristus itu memberikan kekuatan kepada kita supaya apa yang kita doakan, saudara, sungguh-sungguh bisa terlaksana. Bukan cuma kita minta untuk keluarga saya, pekerjaan saya, tapi kita berdoa syafaat. Itu sebabnya Lukas 18 berkata, janganlah jemu-jemu berdoa. Amin. Mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tapi Tuhan itu memiliki waktu
tersendiri. Dikatakan Tuhan itu tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah terburu-buru terlalu cepat. He made everything beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, bukan memaksa Tuhan. Harus terjadi Tuhan. Kalau tidak, aku tidak akan ke gereja. Kalau tidak, aku tidak akan jadi hamba Tuhan. Oh, jangan, saudara. Siapa pemilik kuasa itu? Yesus Kristus. Dia pencipta langit dan bumi, darat, laut, dan seluruh isinya. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha tahu, saudara. Dia tahu waktu yang tepat. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tetapi waktu yang tepat. Itu sebabnya, saudara, mari kita berserah. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, biarlah kehendak Bapa saja yang jadi. Seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Dia berkata, jikalau mungkin, lalukan cawan ini dari hadapanku. Tetapi biarlah bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, ini orang yang berserah. Artinya total sepenuhnya, saudara, berserah kepada Bapaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga berdoa dengan tekun, ya. Saya bersaksi bahwa setiap pagi saya pasti berdoa, saudara. Doa bukan cuma, saudara, supaya kita sendiri diri diberkati. Kita berdoa, saudara, untuk semuanya. Kalau saudara bisa ingat, ini ada 5 jari. Yang ibu jari ini kita berdoa kepada Tuhan. Ketika saat teduh, kita menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Yang pertama itu untuk Tuhan, agungkan Dia. Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat luar biasa. Kita kagum, kita bangga. Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Itu sebabnya serta yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Kita harus kagum, kita harus bangga memiliki Yesus sebagai penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa, Bapa kita yang kekal, dan Dia Raja damai. Amin, saudara. Kita harus mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Walaupun kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Kami itu tahu, Tuhan, segala sesuatu adalah dari Engkau, dan oleh Engkau, dan kepada Engkau. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita berserah sepenuh dalam Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita, saudara, ya, apa? Tidak, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu semua disediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan bukan cuma di bibir, tapi dengan bukti. Buktinya apa? Kalau setiap pagi saudara muji menyembah Tuhan, ini bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saudara kasih oleh Tuhan, mari kita menjadi pendoa syafaat. Nah, sekali lagi kita berdoa untuk apa saja? Untuk Tuhan. Kalau telunjuk ini, yang suka nunjuk-nunjuk itu pemerintah, kita doakan. Mulai Bapak Presiden, seluruh jajarannya, kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat. Bapak Presiden Jokowi memimpin bangsa ini lebih maju lagi. Kita tahu, saudara, adanya pandemi ini sungguh sangat berat. Tetapi Jokowi itu diakui seluruh dunia bahwa Indonesia menangani pandemi ini paling hebat. Itu karena kita doa terus. Nah, kita doakan Jokowi itu, saudara, lebih lagi memimpin bangsa ini lebih maju. Ya, ini untuk pemerintah. Jari tengah, ya, ini buat ingat saja, saudara, ya, supaya apa yang harus saya doakan, ya, bila di Tuhan untuk pemerintah ini. Kalau jari tengah itu untuk apa, saudara? Untuk gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, supaya semua dipersatukan oleh kasih Kristus. Kita maju bersama memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, bukan untuk kita, saudara. Bosnya satu, bosnya sama, Yesus Kristus. Kita berdoa untuk apa? Jiwa-jiwa yang belum mengenal nama Yesus. Saya percaya doa kita tidak akan sia-sia. Ketika saya berdoa, saya boleh melihat, saudara, di YouTube itu setiap hari
ada orang yang berbalik, bertobat, percaya kepada Yesus. Bahkan seluruh keluarga, bahkan di daerah Cianjur itu hampir 90% orang Kristen, saudara. Ya, kita berdoa. Sekarang tokoh-tokoh banyak yang percaya kepada Yesus. Kita berdoa. Lalu jari manis ini kita berdoa buat keluarga kita, ya. Doakan orang tua saudara saudara sekandung atau ipar, mertua, itu untuk keluarga. Kita berdoa, kita menjadi saluran berkat, saudara, ya. Dan yang clicking ini baru untuk kita sendiri. Apa kebutuhan saudara? Mungkin pekerjaan, mungkin butuh kesembuhan, butuh apa saja. Terakhir kita untuk kita. Nah, saya kasih contoh ini bukan ini rumus, saudara, bukan doa. Cuma mengingat siapa saja yang harus kita doakan. Nah, saudara, itu supaya ingat. Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah di dalam doa, dan dalam pada itu apa? Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita setiap pagi bangun tidur, bisa hidup itu sudah biasa. Jangan, saudara, kita bersyukur, ya. Tuhan memberikan nafas kepada kita. Kita bersyukur. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, saudara. Amin. Jadi berdoa dengan tekun sambil berjaga-jaga dan mengucap syukur. Jangan lupa, saudara, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita, dalam gereja kita. Saudara, kita bersyukur. Nah, doa bukan untuk keluarga kita, tapi untuk gereja kita, tapi untuk dunia. Apalagi sekarang sedang adanya pandemi ini, doakan, saudara, doa kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Selanjutnya ayat 12 tadi katakan supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa. Epafras ini mendoakan, ya, supaya orang bisa berdiri teguh karena banyaknya, saudara, tekanan, kesulitan, supaya bisa tetap berdiri teguh itu tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, tetapi tetap kuat kokoh untuk nama kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Supaya kita tetap kuat berdiri di hadapan Tuhan. Adanya tekanan, kesulitan tidak menggeser iman kita sehingga kita mudah menyerah. Kita lalu tidak lagi beribadah, tapi supaya kita kuat kokoh menghadapi tantangan yang begitu banyak. 2 Korintus 3 ayat 1. In the last days various times shall come. Pada hari-hari yang terakhir itu akan ada masa-masa yang sukar. Ketahuilah, kata firman Tuhan, pada akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, ada masa-masa yang sukar. Saya sering mengatakan kehidupan akan semakin keras, tantangan semakin berat, ya, saingan semakin ketat, dan kejahatan semakin meningkat. Itu kita perlu berdoa, saudara, ya, supaya kita tetap berdiri kuat, teguh di hadapan Tuhan. Nah, kita harus bertekun berdoa, terutama terbeban untuk keluarga saudara, ya, tetangga, sesama, bukan bahkan untuk kota, bangsa, negara, pemerintah. Untuk apa? Keselamatan bangsa ini. Mungkin tetangga saudara belum kenal nama Yesus. Doa tidak akan pernah sia-sia. Ada keluarga saudara yang mungkin saudara atau orang tua yang hatinya masih alot, masih tidak mau menyerah, terus tidak mau percaya kepada Yesus. Doa terus, jangan jemu-jemu, berdoa. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi apa, saudara? Epafras ini seorang hamba Kristus, hamba Tuhan yang setia. Yang kedua, dia itu pendoa siapa? Yang ketiga, Epafras ini seorang yang peduli akan orang lain. Ayat 13 tadi dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia, ya, Epafras ini, kata Rasul Paulus, sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Dia berdoa, bukan sekedar sampai dikatakan berjuang, bersusah payah, ya. Dia tidak berdoa untuk seluruh dunia, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk jemaat di kota Laodikia, Hierapolis. Berarti dia sangat peduli. Inilah tipologi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kemana-mana dia selalu mendoakan orang. Yang sakit disembuhkan, saudara, yang buta dicelupkan,
yang lumpuh berjalan kemana-mana. Yesus selalu peduli, ya, memberitakan kabar baik kepada orang yang miskin, diberi penghiburan. Saudara ingat tentang the good Samaritan, ya, orang Samaria yang baik hati, saudara. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Ada orang yang cuek, ya, ada orang yang terlantar, mengalami korban, pemukulan, dirampok, ya, turun dari Yerusalem ke Yeriko, saudara. Orang lain hamba Tuhan lihat dari seberang jalan, tidak peduli. Tapi orang Samaria, orang yang tidak mengenal Tuhan, sangat peduli. Inilah perumpamaan Tuhan Yesus. Kita harus peduli kepada orang lain, saudara. Mungkin serem melihat ada teman yang sakit, selain didoakan, saudara yang berkecukupan bisa memberi bantuan, ya, semampu saudara. Saya tahu di sini ada orang yang punya hati, saudara, untuk membantu yang lemah, saudara. Itu sebabnya, saudara Tuhan, mari kita belajar dari Epafras, seorang hamba Tuhan yang setia. Yang kedua apa? Dia pendoa syafaat. Yang ketiga, dia peduli kepada orang-orang lain. Termasuk apa, saudara? Memberitakan Injil keselamatan, ya. Karena akhir zaman ini kita kan masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, ya. Selama ada kesempatan, mari kita mendoakan, membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Waktu rapat staf gembala melalui Zoom, saya katakan kita bersyukur gereja kita sudah berjalan lancar, baik, tapi jangan cukup puas sampai di sini. Kita terus berdoa untuk menenangkan jiwa-jiwa. Kalau saudara di sini banyak sampai tempat tidak cukup, Tuhan itu penuh belas kasihan, saudara. Ya, mungkin kita bisa beribadah 2 atau 3 kali, tapi mungkin juga Tuhan memberikan tempat yang lebih lebar. Amin, saudara. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, tapi dimulai oleh kepedulian kita. Ya, saya percaya kalau segini cukup, ya, dan ditambah sama Tuhan. Tapi begitu berjubel, saudara, cukup, lalu nanti Tuhan kasih ke kiri, mengembang ke kiri dan ke kanan. Mari kita peduli kepada orang lain, terutama pada akhir zaman ini, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah belajar kehidupan Epafras, ya. Hidup yang berkualitas. Setelah mengenal Yesus, dia melayani, saudara, berjuang sungguh-sungguh, saudara, mendoakan orang lain. Dia menjadi pendoa syafaat, hidupnya berkualitas. Tidak sekedar, saudara, mengenal nama Yesus kan sudah cukup puas, tidak, tetapi dia punya kerinduan untuk orang lain. Itu sebabnya kita lebih lagi berdoa, saudara, untuk keselamatan bangsa-bangsa, ya, keselamatan keluarga kita. Ya, saya tadi berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, gereja. Saya doakan untuk para penginjil, para misionaris, baik yang ada dalam negeri, di luar negeri, terutama di Afghanistan. Mungkin sekarang mereka ada dalam tekanan, intimidasi, ada penganiayaan. Doakan, pasti doa saudara tidak sia-sia. Saya percaya, saudara, kalau saudara berdoa untuk keperluan orang lain, maka Tuhan akan memperhatikan kebutuhan kita. Amin. Doakan dulu orang lain, maka kebutuhan kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Nah, tema kali ini adalah hidup yang berkualitas. Ya, coba kita ulangi, saudara. Hidup yang berkualitas seperti Epafras itu apa? Ya, pertama apa, saudara? Ya, hamba yang setia. Yang kedua, pendoa syafaat. Yang ketiga, dengan orang lain. Sebelum saya akhiri khotbah saya ingin menceritakan sebuah cerita yang menginspirasi banyak orang. Ada seorang pendeta di sebuah kota kecil, saudara. Dia pelayanan dengan antusias, dengan semangat. Malam-malam dia, saudara, melayani ke gereja. Tapi apa yang dia temui, saudara? Di gereja tidak ada jemaat yang datang. Puji Tuhan, ini banyak, saudara.
Tidak ada yang datang. Aneh hamba Tuhan ini. Kenapa umatku kok seperti itu? Padahal aku ini sudah berdoa, melayani dengan sungguh-sungguh. Ditunggu saudara 15 menit. Kemudian ada orang datang. 3 orang pemuda, 3 orang remaja, dan 2 orang pemuda. Ditunggu 20 menit. Tidak ada orang datang. Wah, saya mulai aja. Itu sebabnya kalau sudah jam 10, saya suruh Pak Elia mulai. Mana orang ini? Sebab kita tidak usah nunggu ya, supaya kalau jalan dulu itu yang artinya yang telat supaya memperbaiki. Jadi pendeta ini loh cuma 5 orang, tapi dia terus bersemangat. Dia khotbah. Tidak berapa lama datang Pak Sutri, pasangan suami istri, saudara. Datang, dia lihat, aduh sudah 7. Kemudian dia terus bersemangat khotbah, saudara. Datang satu lagi orang, pakaiannya lusuh, kotor semua, pegang seutas tali. Dia khotbah dengan semangat. Nah, pulang dari pelayanan, pendeta ini naik sepeda motor pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, saudara, dia dicegat perampok, dipukuli, saudara. Ya, sampai luka semua. Tasnya dirampas, saudara. Pendeta ini pulang ke rumah, membersihkan luka-lukanya. Dia berkata, Tuhan, aku ini dengan segenap hati melayani. Hari ini kok rasanya begitu sial, begitu buruk. Aku tidak pernah mengalami seperti ini. Ya, aku sudah memberikan semuanya untuk menyenangkan Engkau, Tuhan. Tetapi kenapa aku mengalami pelayanan seperti ini? Tetapi dia tidak bersungguh-sungguh. Cuma dia berkata, asal aku memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, tidak apa-apa katanya. Walaupun luka semua tidak apa-apa. Saudaraku, ternyata cerita ini tidak selesai sampai di sini. 5 tahun kemudian, saudara, dia ingat, saudara, pernah aku dalam satu hari mengalami musibah yang luar biasa. Aku mengalami hal yang buruk. Lalu dia ingin menceritakan kembali kisah 5 tahun yang lalu yang begitu buruk dalam hidupnya. Dia mulai khotbah, saudara, pada jemaatnya. 5 tahun setelah itu, dia berkhotbah seperti apa yang terjadi pada waktu itu. Dia tetap semangat, antusias. Selesai berkhotbah, dia menyalami jemaat yang pulang. Tiba-tiba, saudara, ada Pak Sutri, pasangan suami istri datang, Pak Pendeta, bolehkah saya minta minta waktu untuk ngomong-ngomong? Oh silakan. Lalu suami istri ini cerita, yang Bapak Pendeta ceritakan 5 tahun yang lalu, waktu ada pasangan suami istri datang, itulah kami. Kami bertengkar hebat di rumah. Kami memutuskan untuk bercerai, katanya. Tapi sebelum bercerai, kami mau pergi ke gereja untuk yang terakhir kali. Dan ketika itu, kami mendengar Bapak yang begitu semangat, berapi-api. Kami memutuskan untuk tidak bercerai. Nah, sampai sekarang Bapak melihat, ini istri saya berbahagia, katanya. Oh begitu, Pak Pendeta, oh puji Tuhan. Yang saya pikir dulu paling buruk, sial, ternyata ada keluarga yang diselamatkan. Baru selesai, datang seorang pria, saudara. Dia berkata, Pak Pendeta, saya juga minta waktu untuk ngomong-ngomong. Oh ya silakan. Bapak tahu, ketika 5 tahun yang lalu yang Bapak ceritakan itu, ada seorang pria, pakaiannya lusuh, kotor semua, pegang seutas tali. Itu saya, Pak. Pada waktu itu bisnis saya bangkrut. Saya terkena narkoba. Saya mau bunuh diri, Pak. Kemudian saya pakai tali, ternyata talinya putus. Makanya saya kotor semua waktu itu. Lalu saya berniat untuk beli tali yang baru. Tetapi ketika saya lewat, ada gereja, saya masuk.
saya dengar khotbahnya Bapak Pendeta, saya mengambil keputusan untuk tidak jadi bunuh diri. Pendeta dengar terharu. Oh begitu ya, yang saya kira ini saya pelayanan buruk ternyata bisa menyelamatkan orang. Dia berkata, Pak, terima kasih Pak, dulu bangkrut terkena narkoba, sekarang saya sudah terbebas, nggak kena narkoba lagi, bisnis saya lancar berkembang, saya menjadi orang yang paling kaya di kota ini, saya sering menolong orang-orang yang membutuhkan. Wah, luar biasa. Pendeta ini senang saya. Kemudian setelah orang ini cerita, ada lagi seorang pria berkata, Pak, saya minta waktu untuk berbicara. Oh ya, silahkan. Bapak yang tadi cerita pulang dari gereja, dirampok, dipukuli orang, itu saya Pak. Saya yang merampok, saya memukuli Bapak. Dan teman saya setelah itu merampok di tempat lain, dia kena tembak mati. Tapi saya tidak apa-apa. Saya pulang ke rumah, saya buka tas Bapak, ada Alkitab kan. Saya buka, saya baca setiap hari. Saya akhirnya bertobat, bersyukur sama Tuhan. Dan sekarang saya jadi penginjil. Oh, puji Tuhan. Sebelumnya kita tepuk tangan yang jangan selalu berkata, waduh pelayanan saya kok cuma begitu-begitu ya. Tidak ada kemajuan. Jangan saudara. Kita tahu waktunya Tuhan itu yang indah. Ya. Pokok kita memberikan yang terkecil apapun untuk kerajaan surga, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan mengeluh, kenapa ya gereja saya kecil, di mana ya, mau kemana saya ini. Jangan saudara, Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Selama saudara memberikan yang terbaik buat Tuhan, seperti Epafras, hidup yang berkualitas, saudara menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi pendoa syafaat dan peduli kepada orang lain. Jangan pernah khawatir, saudara. Saya tetap percaya firman Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus saudara maju. Walaupun banyak tantangan kesulitan, seakan-akan kita ini dibawa kemana ya, seakan-akan kok tidak maju-maju ya. Jangan saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin saudara. Tetaplah menjadi pendoa, syafaat, berdoa untuk orang lain. Pasti Tuhan memperhatikan keperluan kita. Amin. Thank you.